Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rizky Nisfi Ramdini, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman sekalian atas waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 2 dengan judul materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desi Eliasari dengan nomor NIM 2401048 selaku moderator. Di sini saya tidak sendiri, berikut anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Adi Purnomo dengan nomor NIM 2401016. Berikutnya ada Mita Sari dengan nomor NIM 2401020. Lalu ada Feby Wahyuningsi dengan nomor NIM 2401010, Aisyah Winda 2401057 dan Diva Alfistia 2401008. Selanjutnya, mari kita simak presentasi yang akan disampaikan oleh presentator kelompok kami. Kepada presentator yang bertugas, saya persilakan. Mengenal sejarah dan makna Pancasila dalam perjuangan bangsa Indonesia. Mengenal sejarah dan makna Pancasila dalam perjuangan bangsa Indonesia sendiri dapat diartikan sebagai mengenal dan memahami latar belakang, proses, dan makna dari kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, serta perannya dalam perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan mempertahankan identitas nasional. Atau dapat juga diartikan sebagai mengenal, menggali dan memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan inspirasi dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional dan mempertahankan keutuhan bangsa. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Ketika bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka dari penjajah melalui berbagai perlawanan, baik secara fisik maupun diplomasi, yang dilakukan oleh para pahlawan dan tokoh pergerakan nasional seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cuk Nyak Dien, serta organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia, sehingga akhirnya mencapai puncaknya dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pertama ada Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 adalah garis batas dalam sejarah Jawa dan sejarah Indonesia umumnya antara tatanan lama Jawa dan zaman modern. Itulah masa di mana untuk pertama kalinya sebuah pemerintahan kolonial Eropa menghadapi pemberontakan besar yang berkobar di sebagian besar Pulau Jawa. Perang dimulai pada 20 Juli 1825 ketika Belanda berusaha menangkap Diponegoro di Tegal Rejo. Diponegoro melarikan diri dan menjadikan Gua Selarong sebagai basis utama. Ia dibantu oleh Kiai Mojo sebagai penasihat agama dan Sentot Ali Barsya Prawijirja sebagai penasihat militer. Perang dilakukan dengan taktik gerilya, namun Belanda menerapkan strategi banteng stealth yang mempersempit ruang gerak di Ponorogo. Menjelang akhir perang, tokoh penting seperti Kiai Mojo, Pangeran Mangkubumi, dan Ali Basa Sentot Pradiwirjo berhasil ditangkap pada 28 Maret 1830. Diponegoro menyerahkan diri dan diasingkan.
Selanjutnya ada Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Tahun awal Belanda datang ke Aceh adalah didasari alasan ekonomi atau kepentingan bisnis. Belanda datang untuk membeli rempah-rempah langsung dari daerah Aceh serta ingin merebut dominasi dagangan Spanyol dan Portugis di Nusantara. Namun ambisi Belanda untuk menguasai Aceh semakin kuat. Setelah Traktat Sumatera pada tahun 1871 memberi mereka kebebasan untuk memperluas wilayah di Sumatera. Pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh karena Aceh dianggap melanggar perjanjian niaga yang dibuat pada 30 Maret 1857. Pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1942. Fase penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran nasional dan organisasi modern. Kebangkitan nasional ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda dan keinginan untuk bersatu mencapai kemerdekaan. Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 menjadi organisasi pertama yang menandai era kebangkitan nasional. Organisasi-organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa tersebut bertujuan untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Makna Pancasila dalam perjuangan bangsa. Pancasila menjadi simbol dengan mengandung nilai-nilai yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Pancasila menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya, memperkuat persatuan nasional. Maka Pancasila dalam perjuangan bangsa bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai aspek. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa, hidup rukun antar umat beragama, saling menghormati perbedaan keyakinan, dan menjalankan ibadah dengan bebas, tetap saling tanpa gangguan. Contohnya di lingkungan rumah, tetangga, beda agama, tetap saling membantu saat ada hajatan atau musibah. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bersikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Misalkan ikut berdonasi untuk korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dengan menghargai keberagaman budaya dan tidak menyebarkan hoaks yang bisa memecah belah, contohnya di sekolah atau tempat kerja. Tetap kompak dan bekerja sama meskipun berasal dari daerah yang berbeda. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dengan mengambil keputusan, contohnya di keluarga, kalau mau liburan, semua anggota keluarga berdiskusi dulu untuk menentukan tujuan yang disepakati bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saling membantu dalam kehidupan sosial seperti berbagi makanan dengan tetangga yang kesulitan atau ikut kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Intinya, Pancasila itu bukan cuma konsep, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersamaan dan keadilan di masyarakat. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aisyah. Baik, di sini saya akan membacakan tentang kelahiran Pancasila. Teks lengkap pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila adalah sebagai berikut. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan pidato dari beberapa pembicara yang terhormat selama beberapa hari ini, yang semuanya membahas dasar negara Indonesia merdeka. Kini tibalah giliran saya untuk mengemukakan pendapat saya.
Saya mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Saya mengusulkan satu nasionalisme yang luas, bukan semata-mata semangat kebangsaan yang sempit. Nasionalisme Indonesia adalah kebangsaan yang hidup dalam kebudayaan dan kepribadian sendiri, yang tidak menindas bangsa lain. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Nasionalisme yang saya anjurkan bukanlah nasionalisme yang kaufinistis, tetapi nasionalisme yang mengakui hak bangsa lain. Menjunjung tinggi perikemanusiaan dan persaudaraan dunia. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Indonesia tidak bisa didasarkan pada satu sistem individualisme, tetapi harus berdasarkan gotong royong. Demokrasi yang kita cita-citakan adalah demokrasi dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keempat, kesejahteraan sosial. Janganlah negara Indonesia hanya menjadikan segelintir orang kaya sedangkan yang lain menderita. Kita ingin membangun negara yang tidak ada kemiskinan di dalamnya, negara yang makmur dan berkeadilan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kita harus bertuhan tetapi tidak dengan fanatisme agama yang sempit. Kita harus membangun negara yang menghormati semua agama dan memberi kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan. Lima sila Pancasila yang pertama bintang, simbol gambar bintang berwarna kuning dengan latar belakang hitam, terletak di bagian tengah perisai. Gambar bintang ini menjadi lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua rantai, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai berlatar belakang warna merah. Jumlah rantai pada lambang sila kedua Pancasila ini ada 17 dan saling berkaitan satu sama lain. Simbol ini menunjukkan generasi penerus bangsa yang turun-temurun. Simbol rantai terletak di bagian kanan bawah perisai. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin terletak di bagian kanan atas dari perisai. Pohon beringin melambangkan tempat-tempat untuk berteduh atau berlindung. Yang keempat adalah kepala banteng. Simbol sila Pancasila selanjutnya adalah kepala banteng. Simbol ini berada di kiri atas dari perisai di Garuda Pancasila. Kepala banteng menjadi lambang dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Simbol tersebut ada dalam Pancasila yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan yang letak dari padi dan kapas di bagian kanan bawah dari perisai. Simbol ini menjadi lambang dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mita Sari, dipersilahkan. Di sini ada foto perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama ada perang di Ponorogo, terus gambar kedua itu ada perang Aceh. Dan terakhir ada kesimpulan. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Dengan beragam suku, agama, dan budaya, Pancasila menjadi perekat yang mempersatukan seluruh elemen bangsa, menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah menginspirasi para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, menjadi pedoman dalam melawan penjajahan dan penindasan. Sekian presentasi, saya kembalikan ke moderator.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab, masing-masing 2 pertanyaan untuk tiap kelompok ya, Kak. Jadi kita mulai dari kelompok 1, 2 perwakilan, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak, Iya, Kak Suci. bagaimana sikap Soepomo dalam perumusan Pancasila? Baik, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Satu lagi pertanyaan untuk kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Baik, Kak, izin bertanya perwakilan dari kelompok 1, saya Retno Sulistiawati. Pertanyaannya, apa bukti bahwa Pancasila telah diterapkan sejak sebelum kemerdekaan? Baik, Kak Retno, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Ya, Kak. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 1, yang pertama ada dari Kak Suci, akan dijawab oleh rekan saya Diva Alvistia. Kepada Diva, saya persilakan. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana sikap Suepomo dalam rumusan Pancasila ya. Jawabannya, Suepomo mengusulkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan semua elemen bangsa tanpa ada persatuan antara individu dengan negara. Dalam sidang BPUPKI, ia menekankan pentingnya persatuan dan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Gimana Kak Suci jawabannya? Ya, Kak, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Kak Retno Sulistiawati akan dijawab oleh rekan saya Aisyah Winda. Kepada Aisyah, saya persilakan. Akan menjawab pertanyaan dari Kak Retno, apa bukti bahwa Pancasila telah diterapkan sejak sebelum kemerdekaan? Jawabannya, sebelum kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat seperti gotong royong dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Sila ketiga dan kelima. Musyawarah dalam adat istiadat berbagai suku bangsa di Nusantara di sila keempat, dan prinsip keadilan sosial dalam hukum adat dan sistem ekonomi tradisional sila kelima. Bagaimana Kak Retno untuk jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama Kak. Selanjutnya untuk kelompok 3, perwakilan 2 penanya. Jika Izin ingin bertanya. bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Septiana dari kelompok Ya, 3. Kak Septi. Bagaimana pengaruh Pancasila dalam menentukan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Baik, pertanyaannya ditampung dulu ya, Kak. Satu penanya lagi untuk kelompok 3. Izin bertanya, Kak, saya dari kelompok 3, Elina Susanti, ingin bertanya. Apa tujuan utama dari diadakannya sidang pertama BPUPKI? Makasih, Kak. Baik, Kak Elin, pertanyaannya ditampung dulu ya, Kak. Untuk pertanyaan dari Kak Elin akan dijawab oleh rekan saya Adi Purnomo. Kepada Adi Purnomo, saya persilakan. Baik, Mbak Elin, jawabannya apa tujuan utama dari diadakannya sidang pertama BPUPKI? Tujuan utama sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni
tahun 1945 adalah membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini muncul berbagai usulan tentang dasar negara dari tokoh-tokoh nasional, termasuk Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sekian penjelasan dari saya, Melin. Apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, sambil menunggu jawaban dari Kak Septi ya, pertanyaan dari Kak Septi ya, kita membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 4 dulu. 2 pertanyaan dari kelompok 4, jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Kak. Kak Wira, Ya. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan Pancasila di masa kini? baik pertanyaannya ditampung dulu ya Kak. 1 pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak. Apa hubungan antara Pancasila dan Konstitusi Indonesia? Baik Kak Desi, pertanyaannya saya tampung dulu ya Kak. Baik, jawaban untuk pertanyaan dari Kak Wira akan dijawab oleh Saudari Mita. Kepada Saudari Mita saya persilakan. Iya Kak, izin mau jawab pertanyaan punya Kak Wira. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan Pancasila di masa kini? Beberapa tantangan dalam menerapkan Pancasila saat ini seperti radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai persatuan dan keberagaman, korupsi dan ketidakadilan sosial yang menghambat penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kurangnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, sehingga perlu pendidikan dan sosialisasi lebih lanjut. Bagaimana Kak Wira? Apakah sudah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Septiana ya dari kelompok 3 akan dijawab oleh rekan saya Diva Alvistia. Kepada Diva saya persilakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan Kak Septi. Pertanyaannya bagaimana pengaruh Pancasila dalam menentukan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan? Pancasila menjadi pedoman utama dalam membangun bangsa setelah kemerdekaan, mengarahkan perjuangan Indonesia menuju persatuan, demokrasi, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat, serta menjaga identitas nasional di tengah tantangan global. Gimana Kak Septi atas jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih ya. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Desi Nirmalasari akan dijawab oleh rekan saya Mita Sari. Kepada Saudari Mita Sari saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan punya Kak Desi. Apa hubungan antara Pancasila dan Konstitusi Indonesia? Jawabannya itu Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan tersebut terlihat dalam pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti pasal tentang hak asasi manusia, sila kedua,
dan sistem pemerintahan demokratis sila keempat. Apakah sudah cukup, Kak? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk kelompok 5, jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka untuk dua penanya. Untuk kelompok 5, jika ingin ada yang ditanyakan, saya buka untuk dua penanya. Baik, untuk menghemat waktu, kita lanjut dulu ke kelompok 6 ya, Kak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya buka untuk dua penanya aja. Izin bertanya, Kak, dari kelompok 5. Oh ya, Kak Gita. Izin bertanya, Kak, bagaimana proses penyesuaian Pancasila dalam berbagai era pemerintahan di Indonesia? Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya, Kak ya. Untuk kelompok 5 ada lagi satu pertanyaan lagi. Baik, Kak, izin bertanya. Saya Kak Cika Gita. dari perwakilan kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana Pancasila menghadapi tantangan ideologi-ideologi lain di Indonesia? Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya, Kak. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Gita Afrilia dari kelompok 5 akan dibacakan oleh Saudari Aisyah Windah. Kepada Saudari Aisyah, saya persilakan. Baik, Kak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Gita. Bagaimana proses penyesuaian Pancasila dalam berbagai era pemerintah di Indonesia? Jawabannya, era Orde Lama 1945 sampai 1965. Pancasila diterapkan dalam sistem demokrasi parlementer dan terpimpin. Era Orde Baru 1966 sampai 1998, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi politik dan sosial. Era Reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila kembali ditegaskan sebagai Bagaimana Kak Gita? Sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Cika, kelompok 5 akan dijawab oleh Saudari Diva. Kepada Saudari Diva, saya persilakan. Baik, pertanyaannya tadi bagaimana Pancasila menghadapi tantangan ideologi-ideologi lain di Indonesia? Jawabannya, sepanjang sejarah Pancasila menghadapi berbagai tantangan dari ideologi lain seperti gerakan DI atau TII dari tahun 1949 sampai 1962 yang ingin mendirikan negara Islam.
komunisme, radikalisme, dan separatisme di era modern, yang mencoba mengusik persatuan Indonesia melalui ketegasan pemerintah dan dukungan rakyat. Pancasila tetap dipertahankan sebagai ideologi negara. Gimana Kak Cika untuk jawabannya? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk kelompok 6. Dua penanya, dipersilakan. Izin bertanya Kak, Lia Agustina perwakilan dari kelompok 6. Bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia? Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya tampung dulu. Satu pertanyaan lagi, Kak, dari kelompok 6. Izin menanya Kak, saya Zaki Fajri Al-Bukhari dari kelompok 6. Bagaimana peran Pancasila dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Baik, pertanyaan dari Kak Lia Agustina, perwakilan dari kelompok 6 akan dijawab oleh Saudari Diva Alfistia. Kepada Saudari Diva, saya persilakan. Baik, pertanyaannya tadi bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia? Jawabannya, Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sila 1, menghormati perbedaan agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Sila 2, saling tolong-menolong dan menghargai hak asasi manusia. Sila ketiga, menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Sila keempat, bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Sila kelima, mewujudkan keadilan sosial dengan membantu sesama yang membutuhkan. Gimana untuk Kak Lia jawabannya? Cukup Kak, terima kasih. Sama. Baik, jawaban selanjutnya dari pertanyaan Kak Zaki, perwakilan kelompok 6 akan dibacakan oleh Saudari Adi Purnomo. Kepada Saudari Adi, saya persilakan. Baik, izin menjawab. Pertanyaannya, bagaimana peran Pancasila dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Setelah kemerdekaan Indonesia menghadapi sebagai ancaman, seperti agresi militer Belanda dan pemberontakan dalam negara. Pancasila menjadi pedoman dalam menjaga persatuan bangsa dan membangun sistem pemerintahan yang stabil. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab, Kak Zaki? Cukup Kak, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 7, jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka 2 sesi pertanyaan. Izin bertanya, Kak. Ya, Kak Putri. Ya, saya Putri Asmara dari perwakilan kelompok 7 ingin bertanya, apa makna Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya, Kak. Satu pertanyaan lagi dari kelompok 7. Izin bertanya, Kak. Kak Bilkis. Apa hubungan antara Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya, Kak. Jawaban dari pertanyaan Kak Bilkis, perwakilan kelompok 7 akan dijawab oleh Saudari Aisyah Winda. Kepada Saudari Aisyah Winda, saya persilakan.
Baik Kak, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Bilkis, apa hubungan antara Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki hubungan erat karena Pancasila menjadi dasar filosofis bagi negara yang baru merdeka. 17 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 melalui pembukaan Undang-Undang 1945. Sekian Kak, jawaban dari saya. Bagaimana Kak Bilkis? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak. Baik, sembari menunggu jawaban atas pertanyaan dari Kak Putri, perwakilan kelompok 7, saya akan buka sesi pertanyaan untuk kelompok 8. Untuk dua penanya, perwakilan dari kelompok 8 dipersilakan. Ya, Kak Desi, saya Anissa Sahara, perwakilan dari kelompok 8. Kak Ingin Anissa. bertanya, ya, bagaimana Pancasila dapat diaplikasikan dalam konteks sejarah perjuangan bangsa? Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya, Kak. Untuk kelompok 8, untuk satu penanya lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya, saya dari kelompok 8. Sebutkan contoh-contoh peristiwa sejarah yang menunjukkan peran Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Kak. Ada nggak contoh-contohnya gitu? Baik, Kak Sandy, pertanyaannya saya tampung dulu ya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Putri Asmara, perwakilan dari kelompok 7 akan dibacakan oleh Saudari Diva Alfistia. Kepada Saudari Diva, saya persilakan. Baik, tadi Kak Putri tanya pertanyaannya apa makna Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, Pancasila menjadi landasan ideologi perjuangan bangsa karena menghimpun persatuan dari berbagai golongan dan suku di Indonesia, menjadi pedoman dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan, memberikan dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Kak Putri untuk jawabannya? Cukup, Kak. Makasih. Baik, jawaban dari pertanyaan Kak Anissa, perwakilan dari kelompok 8 akan dijawab oleh Saudari Aisyah Winda. Kepada Saudari Aisyah Winda, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anissa Sahara, bagaimana Pancasila dapat diaplikasikan dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Jawabannya, Pancasila dapat diaplikasikan dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dengan cara memahami dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cukup Kak, bagaimana untuk Kak Anissa untuk jawabannya? Baik, terima kasih Kak. Ya. Baik, jawaban dari pertanyaan Kak Sandy Septrio, perwakilan dari kelompok 8 akan dibacakan oleh Saudari Diva Alfistia. Kepada Saudari Diva, saya persilakan. Baik, tadi pertanyaannya sebutkan contoh-contoh peristiwa sejarah yang menunjukkan peran Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jawabannya, contoh-contoh peristiwa sejarah yang menunjukkan peran Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain
Perumusan Pancasila oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, pengakuan Pancasila sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 1945, peran Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Gimana untuk Kak Sandy jawabannya? Baik, Kak, cukup jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, saya membuka 2 sesi pertanyaan untuk kelompok 9. Jika ingin ada yang ditanyakan, saya persilakan kepada kelompok 9. Baik, perkenalkan Kak, saya Nur Rahman, perwakilan kelompok 9, izin bertanya. Apa tujuan utama perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa? Baik, Kak Nur Rahman, pertanyaannya saya tampung dulu ya, Kak. Saya buka 1 sesi pertanyaan lagi untuk kelompok 9. Saya Tasya Aliantina Pane, izin bertanya Kak dari kelompok 9. Iya, Kak Tasya. Apa perbedaan rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan yang disahkan pada 18 Agustus 1945? Baik, Kak Tasya. Ditunggu ya, Kak. Untuk pertanyaan dari Kak Nur Rohman, perwakilan dari kelompok 9 akan dibacakan oleh Saudari Adi Purnomo. Kepada Saudari Adi Purnomo, saya persilahkan. Pertanyaan dari Kak Nur Rahman, apa tujuan utama perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa? Baik, akan saya jawab. Jawabannya adalah tujuan utama perumusan Pancasila untuk menyediakan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, menjaga keberagaman budaya, suku, dan agama dalam satu ideologi bersama. Sekian jawaban dari saya, apakah sudah cukup? Cukup Kak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Tasya, perwakilan dari kelompok 9 akan dijawab oleh Saudari Mitasari. Kepada Saudari Mitasari, saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan punya Kak Tasya. Apa perbedaan rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan yang disahkan pada 18 Agustus 1945? Jawabannya, perbedaan utama terdapat pada sila pertama. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun pada 18 Agustus 1945 diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan nasional dan mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Bagaimana Kak Tasya, apa sudah cukup? Cukup Kak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya untuk kelompok 10 saya buka 2 sesi pertanyaan jika ingin ada yang ditanyakan. Ya Kak, saya Nyoman Dianawati, perwakilan dari kelompok 10 ingin bertanya. Bagaimana peran PPKI dalam pengesahan Pancasila? Baik Kak Nyoman, pertanyaannya saya tampung dulu ya Kak. Untuk 1 pertanyaan lagi, perwakilan dari kelompok 10, dipersilakan. Baik, Kak. Saya Karis Wulandari, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya, apa perbedaan Pancasila dengan ideologi lain seperti komunisme dan liberalisme? Terima kasih. Baik Kak Eka, pertanyaannya saya tampung dulu ya Kak. Untuk jawaban dari pertanyaan Kak Nyoman, perwakilan dari kelompok 10 akan dibacakan oleh Saudari Diva Alfistia. Kepada Saudari Diva, saya persilakan.
Baik, tadi pertanyaannya bagaimana peran PPKI dalam pengesahan Pancasila? Jawabannya PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas menyempurnakan dasar negara dan membentuk pemerintahan setelah proklamasi. Pada 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Bagaimana Kak Nyoman jawabannya? Ya, Kak, sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 10, pertanyaan dari Saudari Eka Rizky akan dijawab oleh Saudari Aisyah Winda. Kepada Saudari Aisyah Winda, saya persilakan. Baik Kak, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Eka Rizky. Apa perbedaan Pancasila dengan ideologi lain seperti komunisme dan liberalisme? Jawabannya, Pancasila berbeda dengan ideologi lain dalam beberapa hal. Komunisme menolak keberadaan agama dan pemilikan pribadi, sedangkan Pancasila mengakui ketuhanan yang Maha Esa dan hak kepemilikan. Liberalisme mengutamakan kebebasan individu tanpa batas, sedangkan Pancasila menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan bersama. Pancasila mengedepankan keseimbangan antara agama, kebebasan, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Mungkin itu Kak jawabannya. Bagaimana untuk Kak Eka Rizky untuk jawabannya? Baik, Kak, sudah cukup. Terima kasih. Kak. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 2 pada pagi hari ini. Sampailah kita di penghujung acara. Jika ada salah kata dari kelompok 2, saya selaku moderator mewakili rekan-rekan sekalian ingin meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.